warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nida dan Sofairah. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat biografi salah satu tokoh visioner Indonesia yang memiliki julukan Mr. Crack dan juga Bapak Teknologi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih sering dikenal sebagai B.J. Habibie. B.J. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Sang ayah, Alwi Abdul Jalil Habibie, merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo, sedangkan sang ibu, R.A. Tutimar ini Puspawardojo, berasal dari Jawa dan merupakan anak dari dokter spesialis mata di Yogyakarta. Sejak kecil, B.J. Habibie sudah menyukai mesin. Hobinya adalah membaca buku dan berkuda. Sayangnya, beliau ditinggalkan sang ayah meninggal dunia karena serangan jantung saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Tak lama setelah ayahnya meninggal dunia, B.J. Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmunya di Government Middlebury School sampai 1951. Lalu melanjutkannya ke Sekolah Menengah Atas Katolik sampai 1954. Setelah tamat SMA, beliau masuk di Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Namun hanya setahun saja, beliau memutuskan untuk melanjutkan S1 dan S2-nya di Jerman. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya sendiri, karena ibunya merasa bahwa pendidikan anaknya tidak boleh dibiayai oleh orang lain. B.J. Habibie memilih jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di RWTH Aachen di Jerman pada tahun 1955. Motivasinya untuk belajar di Jerman adalah karena beliau tertarik untuk membuat pesawat komersial sesuai dengan ide Soekarno saat itu. Setelah menyelesaikan gelar diploma insinyurnya dengan predikat cum laude pada tahun 1960, beliau mendaftar untuk bekerja di firma Talbot sebagai salah satu insinyur yang mendesain struktur rangka kereta api. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya untuk gelar doktor di tempat yang sama. Sambil menempuh gelar doktornya, pada tahun 1962, B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun yang merupakan teman masa kecilnya di Bandung dan membawanya ke Jerman. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Setelah lulus gelar doktor insinyurnya dengan predikat summa cum laude pada tahun 1965, B.J. Habibie bekerja di MBB, yaitu sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Beliau menduduki berbagai jabatan di MBB seiring bergantinya periode, di antaranya adalah sebagai berikut. Selama bekerja di Jerman, beliau menyumbang beberapa rumusan teori yang dikenal di dunia pesawat terbang. Salah satunya adalah teori Habibie Factor yang membuatnya dijuluki sebagai Mr. Crack karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation of random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Pada tahun 1973, B.J. Habibie harus pulang kembali ke Indonesia atas mandat dari Soeharto dan menjabat sebagai pemimpin di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Perusahaan tersebut berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada tahun 1976 dan saat ini menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia selama 20 tahun. IPTN di bawah kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat. Beliau berhasil memimpin pembuatan dan penerbangan pesawat N250 Gatot-Kaca pada 1995. Yang merupakan pesawat buatan Indonesia pertama serta salah satu karya B.J. Habibie yang terkenal. Ketika IPTN ditutup karena badai krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1996, B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 14 Maret 1998, mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7, hingga lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 karena tuntutan reformasi yang disertai pengumuman pengunduran dirinya. B.J. Habibie pun resmi menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Pada tahun 1999, Timor Timur harus lepas dari Indonesia. Akhirnya, pada 20 Oktober 1999, B.J. Habibie harus turun dari jabatannya sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Setelah lengser dari jabatannya, B.J. Habibie pun kembali tinggal di Jerman. Pada 11 September 2019, B.J. Habibie mengembuskan nafas terakhirnya di usia 83 tahun di RSPAD Gatot Subroto karena gagal jantung. Ternyata banyak sekali ya hal yang dapat kita pelajari dari sosok B.J. Habibie, seperti sifat teladannya, ide-ide jeniusnya, dan juga kisah hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, maka akan tercapai cita-cita yang diinginkan. Sekian biografi singkat B.J. Habibie. Saya Nida Kansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.